Kembali di sore pemirsa, geng motor yang merampas sepeda motor warga berhasil dibekuk polisi. Saat beraksi mereka mengancam dan mengeroyok warga dengan senjata tajam. Sepuluh anggota geng motor yang merampas sepeda motor warga ini terekam CCTV. Mereka bertindak sadis mengancam warga dengan senjata tajam. Motor yang ditinggalkan warga langsung dibawa kabur oleh geng motor. Peristiwa ini terjadi hari Minggu lalu. Dari rekaman CCTV ini, polisi mengidentifikasi para pelaku. Setelah 5 hari dikejar, unit Reskrim Polsek Pasar Kemis akhirnya menangkap 10 anggota geng motor, di mana 9 diantaranya masih di bawah umur. Dari 10 anggota geng motor, 2 orang yakni BW dan RA ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti merampas sepeda motor. Kedua pelaku mendekam di tahanan Polsek Pasar Kemis. Keduanya akan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan atau kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Lalu kami amankan 2 pelaku yang kami tetapkan sebagai tersangka, inisial BW dan inisial RA. Kedua pelaku ini merupakan salah satu anggota geng motor yang pada Minggu pagi melakukan kegiatan konvoi yang akhirnya melakukan pencurian. Pemirsa, supporter Persebaya Surabaya atau Bonek Mania yang sempat bentrok dengan polisi dilakukan tes swab COVID-19. Hasilnya 92 bonek negatif virus COVID-19 dan dibebaskan bersyarat. Kerumunan supporter Persebaya alias Bonek yang diamankan di Mapolrestabes Surabaya menjalani tes swab COVID-19. Dan hasilnya 92 bonek negatif virus COVID-19. Para bonek pun hari ini telah dibebaskan namun harus memenuhi persyaratan. Salah satunya dijemput anggota keluarganya. Selain itu, para bonek juga harus menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Puluhan bonek ini diamankan akibat melanggar protokol kesehatan dan masuk dalam tindak pidana ringan. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Sebelumnya supporter Persebaya Surabaya atau Bonek Mania bentrok dengan polisi. Bentrokan itu terjadi karena Bonek Mania dilarang masuk ke Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya dan melanggar protokol kesehatan saat merayakan HUT Persebaya Surabaya ke-94. Tembakan gas air mata dilepaskan polisi untuk membubarkan kerumunan supporter Persebaya atau Bonek Mania yang akan masuk ke Stadion 10 November Tambak Sari, Surabaya, Jumat dini hari. Menolak dibubarkan polisi, ratusan bonek melemparkan berbagai benda ke arah polisi. Ledakan kembang api membuat para bonek kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Pembubaran bonek ini mencegah kerumunan saat pandemi COVID-19. Sekitar 100 bonek ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk didata. Tidak ingin COVID yang ada di Surabaya ini semakin meningkat, yaitu dengan membubarkan rekan-rekan yang dari luar kota maupun di Surabaya yang akan merayakan anniversary di Tambak Sari. Sebelumnya, sejak sore hari, polisi telah menutup akses jalan menuju stadion karena menghindari kerumunan massa. Polisi juga menutup batas kota untuk menghindari kedatangan Bonek Mania dari luar kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk hingga membakar rumah orang tuanya beserta kandang kambing dan musola. Pemuda tersebut juga sempat berupaya melukai kedua orang tuanya dengan senjata tajam. Inilah video amatir yang direkam warga saat sebuah rumah di Desa Pasir Panjang, Tasikmalaya, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Rumah dibakar seorang pemuda yang merupakan anak pemilik rumah. Pelaku mengamuk setelah bertengkar dengan orang tuanya. Tidak hanya membakar rumah, pelaku juga membakar kandang kambing dan musola.
Polisi kemudian menangkap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Dugaan awal bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Ada dua medis gangguan jiwa. Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pembakaran rumah tersebut. Saat ditangkap, pelaku membawa senjata tajam yang digunakan untuk merusak rumah dan mencoba melukai orang tuanya. Kini pelaku ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kesal teman wanitanya kala bersaing saat bekerja, seorang pria di Gunung Kidul, Yogyakarta menganiaya rekan kerja teman perempuannya hingga 2 kali. Pelaku juga menabrak korban usai pulih dari penikaman. Pelaku yang merupakan warga Gunung Kidul, Yogyakarta ini ditangkap polisi karena menganiaya dan menabrak lari seorang karyawati perusahaan jasa keuangan. Motif pelaku tega melakukan aksinya lantaran sering mendengar cerita teman wanitanya yang selalu kalah bersaing dalam urusan pekerjaan. Pelaku kemudian merencanakan untuk mencederai korban agar tidak bisa masuk kerja dan teman wanitanya tidak lagi tersaingi di kantor. Korban pernah ditikam pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Selain itu, pelaku juga menabrak korban dengan mobil usai pulih dari penikaman. Ini mempunyai teman perempuan. Yang kebetulan teman perempuannya ini bekerja di Mandala Finance bersama dengan korban. Dikarenakan korban ini kok sering unggul dibandingkan dengan teman si RST, berceritalah si RST ini dengan si RST. Hanya bercerita, tidak menyuruh ya. Nanti takutnya ada salah paham. Hanya bercerita keluh kesah terkait kenapa kok saya tidak unggul seperti itu. Ya. Berbekal rekaman CCTV di lokasi tabrak lari, pelaku ditangkap polisi. Atas perbuatannya, pelaku bersama rekannya yang membantu aksi ini terancam hukuman 20 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap total 8 tersangka dalam kasus pembunuhan disertai pembakaran jasad yang ditemukan warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembunuhan bermotif asmara sesama jenis, pelaku cemburu korban berhubungan dengan pria lain. Misteri kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbakar di semak-semak di Desa Padaelo, Kabupaten Maros akhirnya terungkap. Total 8 tersangka tertangkap, sementara pelaku utama berinisial D masih buron. Pembunuhan bermotif asmara sesama jenis para pelaku dan korban berasal dari kelompok yang sama. Pelaku utama yang masih buron cemburu saat melihat percakapan romantis korban dengan pria lain. Sempat terjadi pertengkaran hebat sebelum akhirnya pelaku dikeroyok para pelaku hingga meninggal dunia. Jasad pelaku dibuang di daerah Malawa, Kabupaten Maros. Jasadnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Awal kita temukan adanya mayat yang terbakar di Maros. Dari hasil pengungkapan ternyata kita di situ mengungkap adanya jaringan prostitusi yang selama ini sudah berlangsung dan ini kita sedang. Sebelumnya warga desa Padelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan penemuan mayat pria yang hangus di pinggir jalan Poros, Kabupaten Maros. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi tangan terikat dan mulut dilakban. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka, termasuk pada bagian kepala yang diduga mengalami hantaman benda tumpul. Korban diduga tewas sekitar 3 hari sebelum ditemukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, mengapa pelaku sampai berbuat sadis hanya karena cemburu? Kami sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Ibu Reni Kusumawardani. Selamat sore, Ibu Reni. Selamat sore, Mbak Anissa, Mas Davi. Ibu Reni, sebenarnya dorongan apa sih yang membuat orang cemburu kemudian bisa sampai membunuh? Iya, sebetulnya kalau kita melihat pada banyak peristiwa pembunuhan, itu yang paling sering memang motifnya ekonomi atau asmara ya, tidak hanya pada kelompok seksual sejenis, orientasi seksual sejenis saja, tetapi juga pada orang-orang dengan orientasi seksual yang hetero.
gitu. Jadi itu memang karakter khas ya dari kasus-kasus pembunuhan. Salah satunya memang motif-motif asmara. Baik, tapi kalau dilihat dari kasus ini perlakuannya kemudian aksinya ini bisa dikategorikan begitu kejam, Bu Reni. Apakah ini juga ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi? Sebenarnya kita perlu melihat pada bagaimana karakter orang-orang dengan relasi sejenis ya, relasi seksual yang sejenis bisa dikategorikan dalam 6 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu bagaimana mereka berelasi dengan teman-temannya itu yang pertama permanent social relationship. Nah, di dalam permanent social relationship itu biasanya bentuk hubungannya tuh nggak ada aktivitas seksual, dia cuma kumpul, dia declare sama-sama gay gitu ya, sama-sama lesbian, dan mereka saling menghormati satu sama lain, bisa dijaga persahabatannya dari waktu ke waktu karena di sini nggak ada unsur seksualitas. Nah, kategori yang kedua itu adalah di mana dia berada pada lingkup non-permanent social relationship. Nah, kalau yang non permanen ini ya dia cuma sesekali ketemu, abis itu udah gitu ya. Jadi pertemanannya itu tidak mendalam gitu. Nah, yang ketiga ini yang permanent sexual relationship gitu. Jadi kalau yang permanent sexual relationship ini dia ada hubungan seksual yang biasanya dipertahankan karena unsur materi ya. Jadi di sini nih yang paling beresiko sebenarnya dalam relasi bentuk permanent sexual relationship ini. Nah, mudah sekali dicetus ya kemarahan, emosi begitu dari hubungan semacam ini. Nah, hubungan ini ya kalau Ibu Reni, tapi untuk level kemarahan yang memuncak karena cemburu itu sebenarnya sama ya antara heteroseksual dengan homoseksual. Sama ya, Bu? Sama. Yang membedakan adalah bahwa mereka itu kelompok minoritas ya. Jadi kelompok minoritas itu kan selalu menjadi sorotan lebih dari beberapa karakteristik yang tidak sama dengan yang lain. Tapi sebetulnya kesadisan itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang heteroseksual begitu. Cuma karena mereka ini komunitas minoritas dan kemudian pertemanannya kan juga tidak seluas orang-orang yang heterogen, sehingga mereka di dalam mencari relasi seksual itu juga tidak semudah orang-orang dengan heteroseksual begitu dan juga tertutup gitu ya, undercover. Ini yang membuat mereka tuh lebih mudah emosi, lebih mudah terbangkitkan secara ya perasaan cemburu, perasaan marahnya jika terkait dengan sexual relationship-nya mereka. Baik, Ibu sejauh ini untuk tindakan yang begitu kejam sampai membunuh kemudian membakar, itu dorongan seperti apa yang cukup kuat padahal hanya membaca chat romantis seperti itu? Dorongan seperti apa yang hingga tiba-tiba bisa membuncah seperti itu emosinya, Ibu? Iya, betul. Kekhawatiran untuk kehilangan, perasaan marah karena dikhianati itu memang sangat sensitif ya, terutama pada orang-orang dengan kelompok homoseksualitas begitu. Jadi pada saat mereka marah, mereka memang mudah sekali untuk kemudian gelap mata gitu ya. Jadi gelap matanya karena memang kecemburuan yang amat sangat. Kalau sampai di titik ini sebetulnya masih bisa sama dengan orang-orang yang heterogen begitu. Nah, kemudian kenapa kemudian dibakar dengan sadis? Saya rasa ini ada motif yang kedua ya, untuk menghilangkan jejak misalnya gitu. Jadi karena mereka pastinya kan juga takut takut kalau ditangkap, takut kalau ketahuan. Jadi ada motif kedua dengan pembakaran itu. Baik, gitu. Baik. Terima kasih Bu Reni Kusuma sudah berbagi informasinya bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, 6 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang menganiaya 2 warga sipil di Purwakarta, Jawa Barat ditahan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.